sahabat membatik, kembali lagi bersama saya Nancy Olivia dari SDN Cipinang Melayu 04 DKI Jakarta. Sahabat membatik, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan aplikasi Canva. Karena menurut saya Canva sangat memudahkan sekali dalam membuat media pembelajaran interaktif. Template-nya banyak, elemen-elemennya juga sangat banyak sekali. Mari kita mulai ya sahabat membatik. Saya tidak menjelaskan proses mulai dari awal ya teman-teman, karena saya yakin bahwa teman-teman pasti sudah paham langkah-langkah awal dalam penggunaan Canva. Contohnya seperti ini ya. Jika kita lihat pada layar, teman-teman, ini adalah halaman judul untuk multimedia pembelajaran interaktif kita, di mana di halaman depan ini ada terdapat tombol play. Kita akan coba tampilkan. Nah, di sini tombol-tombol ini berfungsi untuk mengalihkan kita kepada halaman-halaman dari media pembelajaran kita. Jadi MPI ini bisa digunakan oleh anak-anak, oleh peserta didik kita saat mereka melakukan pembelajaran dengan menggunakan gadget. Oke, kalau kita klik di sini, dia langsung beralih kan teman-teman ya ke halaman ya. Ini sudah masuk ke halaman materi yang akan diakses oleh para peserta didik kita. Lalu kita mau kembali ke home, ke halaman depan. Kita mau ke latihan soal. Kita sudah masuk ke halaman latihan soal. Jadi kurang lebih media pembelajaran inilah yang akan saya share bagaimana cara pembuatannya. Langkah awal yang kita lakukan adalah kita kembali dulu ya. Kita kembali dulu ke halaman muka Canva, ke halaman awal, ke beranda. Lalu kita bisa klik buat desain. Kita pilih presentasi 16:9. Tampilannya masih kosong karena saya belum isi template di dalamnya. Untuk memudahkan, teman-teman bisa memilih template yang sudah disediakan oleh Canva di sini. Kita lihat apa yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Baik, kita coba saja kita pakai template yang ini ya, tentang makanan sehat dan bergizi. Nah, kita mau pakai template ini teman-teman. Lalu kita klik saja terapkan seluruh halaman template. Tapi kalau teman-teman mau mencoba untuk membuat desain sendiri, itu juga sangat baik sekali. Oke, ini kita tutup saja. Nah, ini bisa kita ganti-ganti gambarnya seperti biasa ya teman-teman ya. Kita tinggal edit-edit. Ini kita ganti misalnya nama sekolah kita, SDN. Oke, untuk identitas halaman judul kita sesuaikan saja. Tanggalnya juga kita ganti. Saya akan bikin tanggal hari ini, tahun 2024. Oh, baik. Nah, karena ini halaman judul, kita mau coba buat tombol kontrol di sini. Nah, teman-teman bisa buka elemen. Kita gunakan saja elemen-elemen yang sudah disediakan oleh Canva. Tapi kalau teman-teman punya koleksi elemen tersendiri di laptopnya, silakan itu juga bisa teman-teman pergunakan. Saya mau mencari tombol play bisa atau start. Tombol inilah nanti yang dipergunakan oleh peserta didik kita untuk memulai pembelajaran mereka di MPI ini. Saya mau pakai tombol startnya yang ini aja. Ya, kita sesuaikan.
Kita letakkan di sini ya. Kita buat seperti itu dulu, baru kita masuk lagi ke halaman berikutnya. Ini silakan untuk materinya teman-teman bisa desain materinya seperti apa saja yang mau disampaikan. Kita lihat dulu ya, ini materinya apa saja yang ada di sini. Baik, ini terdiri dari beberapa sub-sub judul. Nah, kita mau buat seperti lembar kontrol ya teman-teman ya, atau lembar navigasi supaya memudahkan dalam memilih materi yang mana yang ingin mereka akses. Jadi kita buat dulu tombol navigasinya. Saya akan cari textbox dulu yang sederhana saja untuk tombol navigasinya. Saya pakai ini. Kita lihat halaman pertama tentang apa itu makanan sehat. Apa itu makanan sehat? Oke, kita sesuaikan. Baik, ini sudah, kita tinggal copy saja untuk judul-judul yang lainnya. Kita lihat halaman 4, mengapa kita harus makan makanan sehat. Nah, ini kita ganti alasan harus makan makanan sehat. Nah, ini saya ganti saja deh, makanan sehat, lalu alasan harus makan makanan sehat, kemudian contoh makanan sehat. Ini contoh makanan sehat. Baik. Nah, di sini kita mau berikan tombol untuk mempermudah mengakses halaman-halamannya. Jadi kita cari lagi elemennya, ikon makanan sehat ini. Kita akan jadikan tombol nanti. Kemudian ini, lalu alasan harus makan makanan sehatnya saya pakai ini. Baik, ini sudah kita tutup. Nah, kemudian kita sesuaikan tombolnya. Karena ini nanti mau kita pakai untuk tombol navigasi ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan dulu. Ya, kita taruh di sini. Nah, kita letakkan di sini. Ini di sini. Yang ini sepertinya harus diganti. Nanti kita cari lagi, kita lihat mana yang sesuai yang contoh makanan sehat. Kita atur lagi supaya dia jaraknya tidak terlalu jauh ya. Baik, kita geser. Nah, ini tombol-tombolnya sudah ada, tapi belum aktif ya teman-temannya. Nah, nanti kalau misalnya kita klik, ini kan kita harus kembali ke tombol start atau tombol home. Kita bisa klik di sini tombol home. Nah, yang mana yang mau kita pakai sebagai tombol home-nya? Kita mau pilih yang tombol back. Misalnya kita mau kembali ke halaman judul kan, berarti itu ya. Berarti kita pilihnya yang ini saja. Kita mau letakkannya di mana? Bisa di atas, di sini. Tapi ini belum aktif ya teman-teman ya. Ini saya ganti makanan sehat dan bergizi. Jadi tombol navigasinya, sekarang kita langkah berikutnya adalah memberikan nama-nama pada setiap slide, pada setiap halaman. Jadi yang makanan sehat kan tadi di sebelah sini, kita ganti klik yang titik 3,
Lalu di bagian atas ini tinggal kita makanan sehat sesuai dengan judul-judul yang kita tulis di halaman navigasi tadi ya. Begitu klik di sembarang tempat, lalu yang halaman berikutnya mengapa? Alasan harus makan makanan sehat. Nah, ini saya ganti alasan. Alasan makan sehat. Gitu. Lalu yang ini contoh makanan sehat. Jadi saya hanya mencontohkan untuk 3 halaman ini. Tapi pada saat teman-teman nanti ingin membuat media pembelajaran interaktif yang sesungguhnya, semua halaman ini harus teman-teman kasih nama untuk memudahkan saat kita membuat hyperlinknya nanti. Hyperlink itu adalah untuk mengkoneksikan tombol-tombol navigasi dengan halaman-halaman yang kita akan tuju. Apalagi yang perlu kita lengkapi kalau startnya sudah, halaman navigasi sudah, tombol-tombol navigasinya sudah. Nah, ternyata yang kurang itu di sini. Kita harus buat tombol home supaya nanti peserta didik kita, murid-murid kita tidak bingung mau kembali ke halaman navigasi bagaimana caranya. Tombol home. Jadi Canva ini sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Elemen-elemennya itu sangat-sangat lengkap sekali dan semuanya bisa kita pakai ya. Nah, tombol home ini kita mau taruh di mana ya? Di sini saja ya. Tombol back. Kita cari tombol back. Kok nggak bisa masuk, tidak warna. Kita sesuaikan. Kita taruh lagi di sini. Oke. Jadi sudah ada tombol home, sudah ada tombol back, sudah ada tombol next. Nah, ini teman-teman supaya cepat kita bisa bisa copy saja langsung ya. Untuk yang ini kita copy di halaman berikutnya. Nanti dia posisinya akan sama. Jadi tidak usah digeser-geser lagi. Copy, paste, kita copy. Saya tidak perlu menyampaikan bagaimana cara mengcopy ke halaman yang lainnya ya. Saya anggap kita sudah sebagai pengguna setiap Canva itu jadi sudah tahu. Oke, halaman ini sudah, halaman ini sudah. Nah, sekarang kita ingin memfungsikan tombol-tombol yang sudah kita buat ini. Caranya adalah ini kita tutup dulu ya. Kita tinggal pakai hyperlink ya teman-teman. Kalau di PowerPoint itu pakai hyperlink, di Excel juga, Word juga. Nah, ini pun sama. Kita pakai tautan. Ini mau kita koneksikan ke halaman yang mana? Tadi kan kita sudah kasih nama ya. Yang ini belum saya ganti namanya jadi navigasi atau menu. Menu juga boleh, navigasi boleh. Ini kita ganti judul. Judul, halaman judul. Baik, kita ulangi lagi, klik di tombol yang ingin kita koneksikan, kita tautkan, lalu pilih ini mau ditautkan ke halaman yang mana. Kita mau tautkan ke halaman navigasi, klik, lalu klik selesai. Udah, cuma seperti itu. Udah kan teman-teman ya? Nah, lalu kita klik halaman 2-nya, ini adalah navigasinya. Ini belum berfungsi, backnya belum berfungsi, jadi kita mau fungsikan lagi caranya tadi klik kanan, kita tautkan lagi, kita pilih halaman karena sebelah backnya itu adalah judul, ya halaman judul ini, jadi kita pilih yang judul, lalu klik selesai. Kita coba cek dulu ya, tampilkan. Kita tampilkan apakah dia sudah berfungsi atau belum. Ini sudah ada kursornya ya. Kita klik start.
Nah, dia sudah beralih ke halaman berikutnya. Lalu kita klik back. Ini di layar nggak kelihatan, kita klik sini ya, back. Nah, dia sudah kembali lagi ke halaman judul. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita kembali ke project kita. Sudah, jika sudah seperti itu, kita tinggal aktifkan semua tombol yang ada di sini. Teman-teman bisa mengaktifkan ini dengan tulisannya atau hanya tombolnya saja yang diaktifkan, itu bisa. Jadi tinggal lakukan proses yang sama seperti tadi kita sudah menautkan tombol-tombol yang sebelumnya. Ini kita tautkan saja ya. Kita tombolnya saja maksud saya yang kita tautkan. Ini masuknya ke makanan sehat itu apa? Selesai. Lalu ini ke alasan. Kenapa sih kita harus makan makanan sehat? Oke. Baik. Begitupun yang ini. Nah, begitupun halaman yang ingin dituju. Tadi kan sudah kita kasih tombol navigasi juga di sana. Kita bisa langsung di sini saja kita klik makanan sehat. Nah, nih kita sudah masuk ke halaman makanan sehat. Nah, di sini kita tautkan. Berarti yang ini baliknya ke kiri. Ini ceritanya ya, mau kembalinya ke kiri gitu. Yang ini ya, yang tambah judul ya. Oke. Lalu ini baiknya ke home. Home-nya itu adalah halaman navigasi. Oke. Lalu ini ke kanan. Misalnya penjelasan untuk apa itu makanan sehat ada berlembar-lembar. Nah, ini bisa diaktifkan. Sama caranya. Tapi kalau di sini karena kita sudah tampilkan di menu navigasi, sepertinya tidak saya butuhkan ini ya. Jadi kita lihat saja. Karena dia cuma selembar. Nah, apabila nanti di materi teman-teman ada 2, 3, bahkan sampai 6 lembar, itu bisa diberikan tombol next-nya. Nah, lalu kembali lagi ke home. Lalu ke contoh, kita klik di sini contoh. Ini pun sama. Kita tautkan tombol navigasinya. Lalu ini kita tautkan ke back-nya. Itu ada di halaman 6, berarti halaman sebelumnya adalah halaman D. Selesai. Oke, kita back to home. Nah, apabila teman-teman ingin membuat kuis latihan gitu, soal-soal latihan, itu juga bisa. Tinggal dibuat saja di halaman-halaman berikutnya. Nanti jangan lupa di tombol navigasinya ditambahkan lagi latihan soal misalnya, atau menu kuis. Jadi mereka tinggal klik tombol untuk masuk ke kuis mereka. Bagaimana cara membuat kuis pada Canva? Di kolom pencarian kita klik, kita ketik kuis. Lalu kita pilih template Canva. Karena kita membutuhkan template untuk kuisnya. Kecuali teman-teman ingin membuat template tersendiri dengan cara atau tahapan-tahapan seperti yang tadi sudah kita lakukan. Untuk mengkoneksikan halaman-halaman yang satu dengan halaman yang berikutnya ya. Template quiz kita mau coba ini ya, kita klik science. Kuis tebak gambar. Kita lihat yang disarankan oleh Canva apa saja. Nah, ini ada banyak sekali template-template yang bisa kita pakai. Kita bisa klik ini misalnya. Kita klik, saya mau pakai template yang ini saja karena untuk kelas 3 itu cocoknya tebak gambar. Lalu kita klik sesuaikan dengan template ini. Hmm.
Nah, teman-teman bisa langsung ganti di sini. Atau kita mau pindahkan ini, kita mau jadikan satu ke MPI kita tadi. Itu bisa. Kalau kita mau membuatnya di sini, nanti kita tautkan linknya saja, itu juga bisa dengan prinsip yang sama seperti tadi ya. Kita editnya di sini, berarti kita tinggal edit-edit sama seperti proses yang tadi sudah kita lakukan. Cara bermain ini sudah ada, ya. Ayo mulai, ini sudah ada. Tinggal kita ganti saja gambarnya. Untuk yang contoh ini tidak usah kita ganti karena kan ini hanya contoh. Ini tidak usah kita ganti karena ini hanya contoh saja dan ini petunjuknya pun sudah sesuai. Cara bermain kuis ini tentang benda-benda yang ada di dalam rumah. Carilah jawaban yang tepat dari ciri-ciri yang diberikan. Ini sudah gambarnya sudah sesuai menurut saya. Baik, lalu aku adalah alat yang selalu digunakan untuk membersihkan lantai. Alat apakah aku? Nah, kan tadi kan kita tentang makanan sehat ya. Aku adalah, saya mau ganti ini. Aku adalah minuman sehat yang biasanya diminum pada pagi hari. Hmm, Minuman apakah aku? Gitu ya. Nah, ini kita ganti. Ini kan kursi ya, tidak sesuai. Coba kita intip dulu. Ini jawabannya apa yang diberikan di halaman 5 ini. Oke. Nah, oke, baik. Ini kita ganti. Oke, kita sesuaikan. Kita letakkan di sini. Yang keduanya, oke, kita ganti lagi. Kita sesuaikan. Yang ini simpusnya kita geser. Oke, sudah jadi. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, cara membuat kuis interaktif menggunakan Canva. Dan bisa kita integrasikan juga dengan materi pembelajaran yang kita akan berikan nanti. Ini saya ganti dulu. Jadi teman-teman, sebelum kita uh, membagikan multimedia pembelajaran interaktif kita ke peserta didik kita, ada baiknya untuk kita uji coba dulu ya, apakah ada kendala atau ada tombol yang tidak berfungsi. Nah, itu betul-betul harus diperhatikan, harus kita coba dulu untuk menghindari terjadinya kebingungan yang dirasakan oleh para peserta didik kita. Ini kita ganti minuman tersebut adalah susu. Ini tadi typo. Nah, gimana kalau kita mau masukkan ini ke MPI kita tadi? Kita tinggal klik di sini, lalu tekan tombol shift, arahkan kursor ke akhir halaman yang ingin kita copy ya. Lalu kita copy, kita pindahkan ke MPI yang sudah kita buat tadi. Nah, tambahkannya di sini. Kita tinggal klik Ctrl View. Nah, itu sudah pindah. Ini kita hapus halaman yang tidak terpakai tadi. Tetapi ini tombol navigasi belum ada, maka kita harus buat koneksi ke tombol navigasinya. Kita klik, kita kembali ke halaman daftar isi tadi, lalu kita tambahkan elemen quiz. Saat sedang berproses, kita pakai ini saja. Nah,
kita letakkan di sini. Lalu kita tambah juga di sini pemirsa. Tidak juga tidak apa-apa, tapi saya mau tambahkan saja soal latihan. Jadi mereka tahu bahwa ini adalah untuk mereka melakukan assessment formatif. Sekarang kita buat nama halaman ya. Kita buat dulu ya teman-teman ya. Soal latihan. Oke. Di sini juga kita mau tambah tombol home. Hobi saja karena dia tidak ada hyperlinknya di situ. Nah, kita tautkan untuk salah kata. Dia sudah ada tautannya ya betul. Kita kembali ke navigasi. Sekarang dari navigasi ke halaman. Nah, ini yang kita tautkan. Tautkan. Tadi sudah kita tulis soal latihan. Ini klik soal latihannya lalu selesai. Oke, sekarang kita coba untuk masuk ke soal latihan. Kita tampilkan di sini. Ini ya, yang diklik itu yang sebelah kanan layar. Ada tulisan tampilkan. Nah, ini tadi sudah kita cek ya, ini sudah terkoneksi, sudah aktif tombol-tombol navigasinya. Sekarang yang kuis kita mencoba. Ini sudah berfungsi atau belum? Kalau di sini kan tidak ada tautan ya, kita kasih berarti di sini di quiz type-nya. Apakah dia masuk ke game? Kuisnya ya. Oke, ternyata sudah terkoneksi dengan baik. Nah, nanti teman-teman cukup mendownload ini ke versi PDF-nya. Kemudian setelah berhasil kita download versi PDF, PDF-nya itulah yang kita share pada para peserta didik kita untuk mereka akses dengan mudah. Unduh ya. Kalau ini sepertinya tidak usah saya sampaikan lagi karena saya yakin pasti sudah pada mengerti. Nah, ini PDF yang ditandakan lalu tinggal bentuk. Baik teman-teman, seperti itu saja yang ingin saya share pada video ini. Semoga teman-teman dapat lebih termotivasi lagi untuk membuat kreasi media pembelajaran interaktifnya sendiri, sehingga dengan begitu harapan kita supaya peserta didik kita semuanya bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran mereka dapat terwujud. Jadi mereka bisa merasakan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan, yang seru untuk mereka. Itu saja teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya.